الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر التربية والتسبيح والتسليم. أشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala tetap kita panjatkan, selalu kita panjatkan kepada hadrat beliau karena berbagai nikmat-Nya yang sudah kita dapatkan yang tiada pernah kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karenanya kewajiban kita semuanya sebagai hamba Allah adalah senantiasa memuji dan mensyukuri atas berbagai nikmat yang Allah berikan. Ketika kita mensyukuri nikmat yang kita dapatkan dari Allah, maka Allah pasti akan menambahkan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah curahkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, kepada kita semuanya. Kita terus berdoa mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Karena keimanan dan ketakwaan ini yang akan menjadi kita berarti hidup. Iman dan takwa yang terbaik yang kita
merupakan satu tujuan akhir dari kenapa kemudian disyariatkannya bulan puasa ini, yaitu kewajiban puasa 1 bulan Ramadan penuh, yaitu di surat Al-Baqarah yang tadi oleh khatib sudah sebutkan di Muqaddimah, yaitu agar kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, tentu bulan Ramadan ini yang kita masuki, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, ini adalah Jumat pertama di bulan Ramadan 1444 Hijriah, merupakan kenikmatan yang luar biasa bagi kita semuanya sebagai kaum beriman. Ketika kita sebagai kaum beriman, ketika datangnya bulan Ramadan tanpa diiringi dengan rasa gembira, tentu akan dipertanyakan posisi keimanan kita semuanya. Oleh karenanya kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh keimanan dan keinginan ketakwaan yang lebih paripurna, tentu datangnya bulan Ramadan ini membawa kegembiraan bagi kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, tadi disebutkan di Muqaddimah bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyatul ruh, yaitu bulan pendidikan untuk ruhani kita. Ketika kita di bulan Ramadan 11 bulan kemarin, kita seringkali menjalani kehidupan yang penuh dengan kesalahan, kealfaan, maksiat, dan juga dosa. Tentu ini kemudian menjadi keinginan kita untuk bulan ini kita riyadhah, kita mendidik jiwa kita, mendidik diri kita supaya lebih mendekatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tarbiyatul ruh kita. Yang kedua adalah tasfiyatul qalbi, yaitu penjernihan hati kita. Bulan-bulan kemarin, 11 bulan kemarin, seringkali hati kita diisi dengan berbagai penyakit-penyakit hati yang ada pada kita, sehingga kemudian kita dipenuhi dengan berbagai syahwat sangka, iri hati, dendam, dan berbagai penyakit-penyakit hati yang lainnya, yang kemudian kita jatuh kepada qalbun maridun atau hati yang sakit. Na'udzubillah, kita jangan sampai jatuh kepada qalbun mayyitun, yaitu hati yang mati. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya bulan ini adalah momentum kita semuanya untuk menjernihkan hati kita, membersihkan hati kita dengan berbagai amaliyah, dengan berbagai peribadahan yang terus-menerus ingin kita istiqomahkan, baik itu saumnya, tarawihnya, qiyamul lailnya, zikirnya, sedekahnya, dan berbagai amaliyah-amaliyah yang ingin kita tingkatkan di bulan ini. Sejatinya adalah untuk salah satu adalah menjernihkan hati kita, tasfiyatul qalbi. Yang ketiga adalah tazkiyatul nafsi, yaitu bagaimana kemudian 1 bulan ini kita dilatih, dididik untuk membersihkan, mensucikan hati kita dari berbagai kotoran-kotoran yang ada pada kita. Hadirin rahimakumullah, madrasah sebagai bulan Ramadan sebagai madrasah rohani tentu membutuhkan komitmen kita semuanya untuk melewatinya dengan sebaik-baiknya. Kita harus berazam, kita harus bertekad bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat fenomena di samping kita, di samping kanan kiri kita, mungkin saudara-saudara kita yang kemarin Ramadan masih ada, tapi beliau sudah mendahului kita untuk menghadap ilahi Rabbi. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita masih diberi kesempatan umur yang panjang, yang mudah-mudahan umur yang penuh barokah untuk bisa senantiasa beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa di dalam diri kita ada sifat-sifat yang kemudian ini mendorong kita untuk berbuat maksiat dan berbuat dosa. Di dalam bulan Ramadan ini, keempat sifat yang dikategorikan oleh para ulama ini kita kendalikan untuk apa? Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang ada pada diri kita, yang harus kita kendalikan saat ini, dan
bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat bahimiyah, yaitu sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Seperti suka banyak makan, banyak tidur, menginginkan banyak berhubungan badan, malas dan yang lainnya. Ini yang ada pada diri kita, yaitu sifat bahimiyah. Pada bulan Ramadan ini kita kendalikan. Mungkin hari-hari biasa kita begitu banyak makan minum dengan seenaknya. Di hari ini kita dididik oleh syariat Allah untuk dibatasi, ditahan hal tersebut. Begitu juga keinginan kita untuk berhubungan dengan istri kita, itu juga ditahan. Dan berbagai sifat-sifat kebinatangan yang lainnya yang harus kita kendalikan. Yang kedua yang ada pada diri kita adalah sifat sam'iyah, yaitu binatang buas atau sifat kebuasan yang ada pada diri kita, yaitu keinginan kita untuk senantiasa melakukan kekerasan, untuk menyakiti yang lain, untuk membunuh sesama. Ini juga sifat ini terdapat dalam diri kita. Inilah juga yang harus kita kendalikan di dalam kehidupan ini. Bulan puasa ini adalah momentum kita bersama untuk mengendalikan sifat sam'iyah, kepuasan yang ada pada diri kita. Yang ketiga adalah sifat syaitaniyah yang melekat pada diri kita. Misalnya sifat munafik, sifat licik, selalu berpikir konspiratif, senantiasa dipenuhi dengan tipu muslihat di dalam kehidupan ini. Ini juga seringkali menjadi mewarnai di dalam kehidupan kita semuanya. Bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, kita muhasabah, introspeksi untuk bagaimana sifat syaitaniyah ini kita kendalikan, kita kurangi, kita minimalisir, bahkan harus kita hilangkan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu sifat rububiyah, ananiyah, keakuan, keegoan yang sejatinya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian oleh kita digunakan untuk apa? Merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar, merasa paling berkuasa. Inilah yang ada pada kita. Empat sifat ini yang harus kita kendalikan di dalam kehidupan ini. Momentum, sekali lagi, momentum puasa ini, momentum Ramadan ini adalah keinginan kita untuk mengendalikan itu sebagai titik balik kita semuanya di dalam nanti 11 bulan ke depan. Karena apa? Keinginan kita sebagai hamba-Nya yang bertakwa, menjadi tujuan akhir dari Al-Baqarah 183 itu adalah membentuk ketakwaan yang paripurna, bukan hanya ketakwaan yang sifatnya ritual semata, ritual ibadah yang hubungannya dengan Allah, tetapi juga kesalehan, ketakwaan yang bersifat kesalehan sosial, yaitu keinginan kita untuk membantu sesama kita, membantu yang tidak mampu, melakukan proses-proses pertolongan kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, yang ini yang harus terus diingatkan, selain kesalehan ritual, kesalehan sosial, juga yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kesalehan struktural. Ini yang jarang dibahas, yaitu kesalehan dalam kita mengelola organisasi kita, kepemimpinan kita di dalam kehidupan ini. Kesalahan struktural ini yang harus terus kita suarakan, yaitu apa? Pemerintah kita, apapun, dimanapun tingkatannya, harus mengimplementasikan apa yang disebut dengan kesalahan struktural. Karena bagaimanapun juga, tiada gunanya, tidak akan lengkap, tidak akan paripurna kalau hanya sekedar soleh secara pribadi dan soleh secara sosial. Tetapi ketika struktur negara kita, struktur pemerintahan kita tidak berpihak kepada masyarakat kita, tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Seorang imam, seorang pemimpin harus kemudian berlandaskan kepada maslahat keseluruhan umat. Inilah yang dimaksud dengan kesalehan struktural. Jangan sampai kesalehan yang ada hanyalah kesalehan ritual dan kesalehan yang sifatnya sosial, tetapi negara pun, pemerintah pun, apapun yang kita kelola harus dilandasi kepada kesalehan, yaitu apa? Keadilan untuk semuanya. Hadirin rahimahullah, inilah sejatinya holistiknya, integralnya kita di dalam hubungan kita di dalam kehidupan ini, baik itu hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Ini juga seringkali kita umat Islam tidak menyadari bahwa hablum minal alam atau hubungan kita dengan semesta ini juga merupakan
kewajiban kita, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengotori sungai kita, tidak menebang pohon sembarangan. Itu juga bagian dari kesalehan yang harus kita tegakkan. Karena seringkali kita hanya mengatakan takwa, saleh itu hanya sekedar ketika kita rajin beribadah. Itu juga merupakan salah satu fondasi. Tetapi kesalehan yang sifatnya hablum minal alam ini juga harus terus kita suarakan kembali, yaitu hubungan kita dengan alam semesta ini. Supaya apa? Kita sebagai khalifahnya yang sudah dikasih mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan dunia ini, salah satu tugas yang sering kali kita lupakan adalah hablum minal alam. Hadirin rahimakumullah, inilah sejatinya sekali lagi membutuhkan ketika kita di bulan Ramadan ini satu spirit inspirasi dari ibadah kita. Salah satu yang menjadi inspirasi kita dalam bulan Ramadan ini adalah semangat muraqabah, yaitu pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi salah satu tujuan kita dalam kehidupan. Selain iman, Islam, tapi yang terakhir adalah ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika kita berpuasa, kita tidak berani meskipun tidak ada orang untuk mencicipi nasi atau meminum seteguk air, meskipun itu tidak ada orang. Kalau kemudian semangat ini, semangat muraqabah ini diteruskan di dalam kehidupan kita pasca Ramadan, tentu secara pribadi maupun secara masyarakat kita akan menjadi umatnya yang terbaik. Karena apa? Seringkali kita memang begitu mudahnya menghafal tentang sifat-sifat Allah, asma-asma Allah. Allah itu maha melihat, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha memeriksa, maha teliti. Tetapi prakteknya kemudian iman yang kita punyai ternyata belum terimplementasi di dalam kehidupan kita. Seringkali mungkin sebagai pegawai atau sebagai bawahan takut kepada atasan kita karena di kantor kita ada CCTV. Padahal CCTV yang paling maha mengawasi adalah pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa ini sejatinya latihan kita, karena kita pun sebenarnya tidak berani untuk berbuka sendiri meskipun tidak ada orang, tetapi kita yakin bahwa Allah senantiasa melihat kita. Betapa indahnya kemudian semangat puasa ini, semangat ihsan kita, muraqabah ini menjadi semangat di dalam kehidupan kita. Secara pribadi insya Allah kita menjadi hamba yang bertanggung jawab, baik sebagai kepala keluarga, sebagai mungkin pemimpin di lingkungan terdekat kita, di RT kita, RW, atau juga menjadi pemimpin daerah atau di yang lainnya. Ketika sikap muraqabah ini dilakukan, maka insya Allah tidak ada lagi orang-orang yang memanfaatkan jabatannya untuk sekedar kepentingan pribadinya atau kelompoknya. Karena apa? Karena dia yakin sepenuhnya bahwa Allah senantiasa melihat kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, pada akhirnya kemudian kita menginginkan satu takwa yang sebenar-benarnya yang tadi sudah kita bahas. Ada 5 hal fondasi yang ini yang patut kita renungkan dan mudah-mudahan kita bisa implementasikan khususnya bulan Ramadan ini dan juga 11 bulan kemudian. Di dalam kitab Al-Futuhatul Ilahiyah fi Syarhil Mabahits Al-Asaliyah halaman 394 disebutkan ada 5 fondasi pokok untuk kita bisa menggapai takwa yang sebenar-benarnya. Yang pertama adalah taqwa Allah fis sirri wal alaniyah. Ini yang tadi takrif takwa yang sudah disebutkan oleh khatib di awal khutbah, yaitu kita senantiasa merasa takut akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala lahir batin kita dimanapun kita berada. Kita takut, kita takwa kepada Allah bukan hanya ketika di hadapan orang, tetapi juga ketika tidak ada orang. Inilah hakikat dari takwa yang sebenar-benarnya, keinginan kita untuk menuju ke sana. Caranya seperti apa kata beliau? Bil wara'i wal istiqamah, yaitu untuk mencapai ke sana yang pertama adalah untuk senantiasa kita bersifat wara', yaitu hati-hati terhadap berbagai hal yang sifatnya haram, yang sifatnya syubhat. Inilah kehati-hatian kita. Kita ingin istiqomah di dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah
ittiba' sunnati fil aqwali wal af'al. Ketika kita ingin mencapai derajat takwa yang sebenar-benarnya, maka yang kedua adalah kita harus senantiasa mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Caranya seperti apa? Caranya adalah bittahaffuzi wa husnil khuluq, yaitu senantiasa memelihara berbagai kewajiban-kewajiban kita, kesunahan-kesunahan yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja husnul khuluq, yaitu kita senantiasa berperilaku secara baik, yaitu akhlakul karimah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang ketiga adalah al-i'radu 'anil khalqi fil iqbali wal idbal. Kita tidak menghiraukan makhluk, baik mereka dalam keadaan suka ataupun benci. Kita akan senantiasa lurus kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin mendekat kepada Allah, meskipun mungkin orang lain tidak suka, tetapi kita harus kemudian melepaskan itu semuanya. Artinya apa? Kita harus senantiasa mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti apa? Kata beliau, kata pengarang kitab ini, yaitu bisabri wa tawakkuli, yaitu senantiasa kita bersabar dan tawakal. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, sebagai fondasi keinginan kita untuk menggapai takwa yang sebenar-benarnya, haqqa tuqatihi, yaitu ar-ridha ilallahi fil qalil wal katsir. Ridha, rela kepada keputusan Allah ketika kita dikasih sedikit maupun banyak. Ini yang seringkali kita lupakan. Kita seringkali dengan hawa nafsu kita ingin menggapai dengan kemampuan kita, seolah-olah kok kenapa kemudian Allah memberikan hasil yang sedikit, padahal orang lain tidak pernah bekerja keras tapi mereka dikasih yang banyak. Yang keempat, kita harus ada fondasi, yaitu ar-ridha ilallahi fil qalil wal katsir. Betapapun yang kita dapatkan dari rezeki Allah, kita harus ridho. Caranya seperti apa? Bil qanaa'ah wa tafid, yaitu senantiasa kita merasa cukup atas segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja qanaa'ah ini bukan berarti kemudian menghilangkan optimisme atau ikhtiar kita, tetapi sifat qanaa'ah adalah ketika kita sudah bekerja keras, ketika kita sudah berusaha secara maksimal, tetapi Allah kemudian mengasih rezekinya yang seperti itu, maka kita terima, kita merasa cukup bahwa Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir yaitu ar-ruju' ilallahi fis-sarra'i wad-dharra. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini yang menjadi fondasi kita ketika kita ingin melangkah menuju kepada ketakwaan yang sejati. Apapun keadaan kita, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ketika kita lapang juga jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya juga ketika kita dalam kesempitan, kita malah juga menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pengarang kitab tersebut mengatakan bahwa untuk hal tersebut kita harus senantiasa bilhamdi wasyukri fihima, yaitu senantiasa memuji dan bersyukur atas keduanya. Memuji dan bersyukur atas kedua hal tadi, baik yang sifatnya kelonggaran maupun yang sifatnya ujian atau kesempitan. Dua-duanya harus kita syukuri, dua-duanya harus kita yakini bahwa itu adalah sebagai sarana kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima hal itu mudah-mudahan menjadi fondasi kita untuk ketakwaan yang sebenar-benarnya. Momentum Ramadan ini, mumpung masih di awal Ramadan, kita niatkan kembali untuk menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terbaik, untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas peribadahan kita. Karena sekali lagi, kapan kita akan dipanggil, dimanapun kita dipanggil, itu harus kita siap kapanpun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini membekas pada diri kita semuanya, untuk senantiasa diingat bahwa perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala
harus membawa bekal dengan bekal yang sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur